Selamat pagi. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Allah pagi ini dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Saya bacakan untuk kita. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan karena iman kepada Yesus. Yesus yang telah mati, Yesus yang telah dikuburkan, dan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Oleh iman itu, maka kita menang atas maut. Maut yang tadinya begitu menakutkan. Itu sebabnya orang yang mau mati itu takut. Selama hidup di bumi pun takut. Apa-apa takut. Tetapi oleh iman percaya bahwa Yesus telah disalibkan, bahwa Yesus telah mati, bahwa Yesus telah dikuburkan, bahwa Yesus telah dibangkitkan, bahkan Yesus telah naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa, memberikan kita kemenangan atas maut. Dengan iman itu, bagi kita orang percaya, maut bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Pencobaan-pencobaan dari iblis bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Itu sebabnya firman Allah mengatakan dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, mati adalah keuntungan. Mati bagi kita bukan lagi yang menakutkan, tetapi justru mati adalah keuntungan. Mengapa? Karena justru mati adalah jalan bagi kita untuk masuk ke dalam Firdaus. Masuk ke rumah Bapa, kehidupan kekal. Dan oleh iman inilah, di dalam sejarah gereja, orang-orang percaya, anak-anak Allah, rela, lebih baik memilih rela mati secara martir daripada kehilangan pengharapan atas kehidupan kekal. Orang-orang percaya dari sepanjang zaman memilih untuk tetap teguh di dalam pengharapan akan kehidupan kekal bersama Bapa di surga daripada meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus yang mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka begitu yakin dengan pengharapan itu, dan itulah yang membuat mereka kuat. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-10, di mana dikatakan di sana bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi bukan lagi percobaan yang luar biasa. Dikatakan di sana pencobaan yang biasa. Apa maksudnya pencobaan yang biasa? Pencobaan biasa di sini maksudnya adalah apapun pencobaan yang datang dari iblis tidak akan membuat kita murtad. Kita tidak akan meninggalkan iman kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang dikubur, yang bangkit daripada pada hari yang ketiga. Karena Tuhan setia
memelihara, tetap teguh dalam percaya kita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Sehingga firman Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah pengertian pencobaan biasa di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Yaitu pencobaan biasa dalam arti apapun pencobaan dari iblis tidak akan membuat kita meninggalkan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana kita supaya kita tetap teguh pada iman ini? Tentu ada 3 hal yang patut kita lakukan. Yang pertama, senantiasa kita bergaul dengan firman. Yang kedua, mari kita peka akan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita peka atau meminta kepekaan atas segala fenomena yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga tentunya, kita selalu harus berserah sebagaimana Tuhan mengajarkan kita di dalam doa Bapa Kami, supaya Dia melepaskan kita daripada yang jahat, menjauhkan kita daripada pencobaan. Ketiga ini menjadi hal yang penting supaya kita senantiasa hidup berkemenangan sebagaimana dikatakan dalam firman Allah tadi bahwa kita telah menang atas maut. Mengapa? Karena di dalam kitab di dalam kitab Efesus pasal 6, di mana dikatakan di sana bahwa iblis itu banyak sekali cara. Dia licik. Memang dia sudah kalah, tetapi dia licik. Berbagai cara dia akan tempuh. Dan itulah sebetulnya yang kita saksikan. Apa yang terjadi kepada Hawa di Taman Getsemani. Dia tipu itu Hawa. Hal yang sama juga menjadi fenomena yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Bukan orang percaya tidak menang, tetapi persoalannya kalau pengetahuan tentang Alkitab itu kurang mendalam dan tidak benar, maka kita tertipu, kita tidak tahu. Contoh, sebagaimana sekarang misalnya ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau anak-anak Tuhan itu tidak akan diserang oleh iblis, pasti menang dalam konteks perang rohani. Nah, ini tentu tidak benar. Ya, buktinya Yesus aja digoda kok. Buktinya Ayub yang dikatakan soleh di dalam Alkitab kena penyakit kok. Ekonominya hancur babak belur kok. Nah, ini salah satu contoh. Kalau pengetahuan kita tentang firman Allah kurang dan tidak benar, tetapi seakan-akan kita tahu isi firman Tuhan, nah ini kita menjadi makanan empuk oleh serangan iblis. Itu baru satu contoh. Tentunya banyak lagi yang harus kita ketahui. Dan kuncinya adalah mempelajari Alkitab secara mendalam dan benar. Kedua, berserahlah senantiasa di dalam pimpinan Tuhan. Dan Dia memberikan kepekaan sehingga kita bisa membeda-bedakan roh. Mana roh jahat, mana roh kudus. Dengan demikian, maka kita tetap teguh kepada percaya kita kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan oleh iman itu, kita mendapatkan pengharapan kehidupan kekal, dan pengharapan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga apapun pencobaan yang kita alami,
tidak akan membuat kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, apakah Anda diberkati oleh firman ini? Kalau diberkati, terima kasih dukungannya untuk kami terus membuat video ini dengan klik subscribe dan like. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.